Saya bacakan secara singkat tentang keyakinan mereka. Adapun sikap mereka terhadap para nabi, ya mereka tentu mengatakan semua bukan hanya nabi-nabi yang diakui dalam Islam, bahkan mereka menganggap Buddha juga adalah seorang utusan Tuhan, mazhar, penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Konghucu atau yang lain tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia, yang mereka itu juga adalah utusan Tuhan, ya. Dan di antara utusan Tuhan adalah dia, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, ya. Dan ini tentu bertentangan dengan akidah Islam. Kita tidak menyatakan bahwasanya yang lain, bahwasanya Buddha atau Konghucu atau Lao Tse atau yang lainnya adalah nabi. Tidak. Kita nabi-nabi kita tahu itu bukan tidak dikatakan nabi, karena kalau kita mengatakan mereka nabi seakan-akan kita mengakui kebenaran mereka. Dan sebagaimana dikonsekuensikan oleh Al-Bahaiyun atau Firqah Bahaiyah, dia mengatakan iya Nabi Isa benar, Nabi Isa memang diutus untuk menghapus dosa-dosa. Mereka mengakui itu. Tapi mereka meyakini bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad, bukan nabi terakhir. Sehingga mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Contohnya adalah Asyirazi. Al-Babiyah punya kitab suci namanya Al-Bayan. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Bahaiyah punya kitab suci namanya Al-Aqdas. Ya akhi, subhanallah, bagaimana mereka mengatakan bahwasanya Al-Aqdas telah memansuhkan Al-Quranul Karim. Syariat Islam yang lengkap, komprehensif, semuanya dibahas, kemudian dimansuhkan dengan buku kecil 112 halaman. Coba dipikir sedikit ya. Bagaimana sosok seperti Nabi Muhammad SAW yang kata Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Quran, ya, akhlaknya Al-Quran, yang banyak orang masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi SAW yang setiap perkataannya adalah hikmah. Diikuti perjalanan hidupnya selama 23 tahun, semuanya teladan. Sampai Allah bersumpah dengan umurnya, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad SAW. Dibandingkan dengan Syirazi atau Bahaiyah yang berani-berani memansuhkan Muhammad SAW. Ya akhi, subhanallah. Bagaimana? Kamu memansuhkan Islam dengan syariatnya yang sempurna seperti mau dimansuhkan dengan 112 halaman yang ngaco isinya. Bagaimana bisa? Pikirlah orang-orang Bahaiyun, pikir. Apakah pantas tulisan kecil ini memansuhkan syariat Islam yang begitu luar biasa, dengan kitab-kitab fikihnya yang luar biasa, dengan ulama mazhabnya yang luar biasa, mau dimansuhkan dengan 112 halaman? Enggak logis ya, akhi. Enggak logis. Adapun mauqif mereka, sikap mereka terhadap syariat, maka mereka menganggap syariat sudah mansuh dengan adanya syariat Bahaiyah, ya. Jadi mereka menganggap sudah semua agama benar, ya. Ayo kita semua benar. Makanya mereka silakan semua orang bisa masuk di Bahaiyah, ya. Semuanya benar. Iya benar. Nasrani benar, Yahudi benar, Islam benar, semua benar. Mari kita gabung bareng, ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, prakteknya tidak demikian. Saya bilang, kita ketika berbicara tentang Al-Bahaiyah, kita merujuk kepada kitab suci mereka Al-Aqdas. Kalau ternyata ada penganut mereka yang menyelisih kitab Al-Aqdas, berarti dia tidak komitmen dengan kitab Al-Aqdas. Karena kita tahu terkadang pemikiran berubah karena adaptasi dengan kondisi masyarakat agar diterima. Maka dia melakukan entah perubahan-perubahan atau taqiyah, penipuan-penipuan dan yang lainnya. Sebenarnya dilakukan sebagian firqah-firqah yang lainnya. Tapi kalau kita bicara secara teori, Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani meyakini bahwasanya semua agama sudah mansuh dengan adanya Al-Bahaiyah. Semuanya harus kembali kepada kitab Al-Aqdas. Harusnya demikian. Tapi yang nampak, saya tanya sebagian kawan saya yang tinggal di Australia, dia cerita enggak, mereka lembut, mereka tidak menyalahkan yang lain. Mereka bilang kita semua sama, ayo gabung. Seperti penampakan orang-orang liberal. Tapi sebenarnya kalau mereka mau komitmen dengan isi kitab Al-Aqdas, harusnya mereka mengatakan semuanya salah, kita yang benar. Keyakinan mereka di antara juga adalah persamaan wanita dan lelaki. Kata mereka, tidak perlu wanita pakai hijab, pakai jilbab itu hanya menghalangi, ya. Keluarkan wanita dari pingitan, keluar. Wanita diciptakan untuk dilihat keindahan. Wanita adalah zuhur, adalah ini perkataan sebagian mereka, bukan dalam kitab Al-Aqdas, tapi bagian dari dai-dai mereka. Wanita adalah zuhur, adalah mawar. Mawar itu indah, harus dilihat, dicium keharumannya, bukan dipingit, disimpan sampai layu. Mereka demikian. Akhirnya mereka tidak pakai jilbab, keluar sana kemari, bebas, ya. Ini membuat orang menarik karena agama ini ada sebagian syahwat yang bisa disalurkan dengan sekte ini, sekte pecahan Syiah ini, ya. Dalam kitab Al-Aqdas, qad ingamasat al-asya'u fi bahri taharati fi awwali ridwan, kata Al-Baha, ya. Dia mengatakan, ini kata Allah menurut mereka, versi mereka, bahwasanya seluruh perkara telah tenggelam dalam lautan kesucian. Jadi sudah tidak ada najis, semuanya hilang. Oleh karenanya Bahaiyun tidak mandi janabah, tidak perlu, nggak ada najisnya. Cukup seorang mandi sekali dalam sepekan, satu kali aja. Dan cukup kalau setiap hari dia cuci kedua kakinya saja, cukup di musim panas. Kalau musim dingin, cukup sekali dalam 3 hari. Kemudian barang siapa yang tidak dapat air, tidak perlu tayamum, cukup menyebut 5 kali Bismillahil Athhar Al-Athhar. Sudah. Puji 5 kali. Bismillahil Athhar Al-Athhar. Bismillahil Athhar Al-Athhar sampai 5 kali. Adapun salat, kalau dalam versi kitab Al-Aqdas cuma 3 waktu, ya. Kutiba alaikum as-salatu 9 raka'atin lillahi munazzilul ayat hina zawal wa fil bukur wal asal. Jadi yang wajib cuma 3 kali 9 rakaat, ketika zuhur, ketika subuh dan ketika asar. Itu saja, ya. Wa afauna iddata ukhra amran fi kitabillah. Yang lainnya dimaafkan. Jadi bukan 5, cuma 3. Cukup. Kemudian ditafsirkan oleh pengikutnya, ya, mengatakan bahwasanya satu pilih
salah satu cukup. Yang Abbas anaknya Al-Baha, yaitu yang tadi kita sebutkan, dia menggelar dirinya dengan Abdul Baha, ya. Dia mengatakan tentang sholat 3 waktu ini, kata dia satu sudah cukup. Pilih salah satu di antara 3 waktu. Kalau orang sholat cukup mengucapkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal muhaiminul qayyum, sudah selesai. Dia sudah sholat. Cukup zikir seperti itu. Adapun musafir tidak perlu sholat. Sholat cuma cukup sekali sujud. Sebagian dalam kitab Al-Aqdas, kitab suci mereka. Walakum walahunna fil asfari idza nazaltum wastarahtum al-maqam al-amin makana kulli salatin sajdatan wahidah. Bagi kalian yang sedang bersafar, kalau kalian sedang mampir dan kemudian kalian istirahat di tempat yang aman, maka setiap salat cukup diganti dengan 1 sujud. Cek, selesai. Salat Isya 4 rakaat, sekali sujud. Selesai. Ya. Udah. Salat cuma boleh sekali, 3 kali paling bagus, sekali cukup, ya sekali ganti sekali sujud, selesai. Kemudian salat jamaah haram hukumnya. Dalam kitab Al-Aqdas, kutiba alaikumus salat furada. Diwajibkan atas kalian salat tapi sendiri-sendiri, enggak boleh berjamaah. Qad rufi'a hukmul jama'ati illa fi salatil mayyit. Tidak ada hukum jamaah kecuali salat mayat saja. Innahu lahuwal amirul hakim. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat jenazah, maka mereka salat 6 kali takbir, ya. Setiap takbir dibaca ayat dari kitab Al-Aqdas. Yang bisa baca hafal silakan baca, yang enggak hafal enggak usah, enggak ada masalah. Ya, ini salat mereka. Kiblatnya di mana? Kiblatnya adalah dirinya, Al-Baha, sang Rasul, ya. Ya, idza aradtumus shalah, dalam kitab Al-Aqdas dikatakan, ya, kitab Al-Aqdas halaman 5 ayat ke-15. Apa kata dia di situ? Wa idza aradtumus shalat wallu wujuhakum syatri al-aqdas. Kalau kalian ingin salat, maka arahkan wajah kalian kepada aku yang suci. Suruh melihat kepada dia, suruh mengarah kepada dia. Kiblatnya di Mesir. Sekarang dia dikuburkan di Palestina, maka kiblatnya di Palestina. Bukan Ka'bah, bukan Ka'bahnya kita. Adapun zakat, maka disebutkan zakatnya 19%. Jadi mereka mensucikan angka 19, ya. Disebutkan bahwasanya zakat adalah 19% seperti dalam kitab, dalam penjelasan mereka, ya. Dan ini untuk mensucikan harta mereka. Mirip dengan Islam tapi dengan Al-Sunnah, tapi cuma 19% tinggi, ya. Nah, kita bicara tentang puasa. Bagaimana puasa mereka? Mereka punya bulan ternyata bukan 12, bulan mereka ada 19. Dalam kitab Al-Aqdas, inna iddatasy syuhuri 19 syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan bulan ada 19 bulan. Seperti ayat dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Mereka tidak 19 bulan. Qad zujina awwaluha bihadzal ism al-muhaimin 'alal alamin. Bulan pertama namanya Al-Muhaimin. Jadi ada 19 bulan. Cuma nanti kita tanya sama mereka nama-nama bulan itu apa saja. Di antara 19 bulan tersebut ada namanya bulan Al-Ala atau Al-Ula, Al-Ala. Itulah bulan untuk puasa, bukan bulan Ramadan. Bulan Al-Ala ini berarti jatuh sekitar bulan-bulan ini, ya. Bulan Juni, Juli, Al-Ala, bulan Al-Ala, dan puasanya 19 hari. Puasanya 19 hari. Bulannya ada 19, puasanya 19 hari. Kalau sudah selesai puasa, maka ada hari raya namanya hari raya Nairuz, ya. Kata Al-Baha dalam kitab Al-Aqdas, wa ja'alna Nairuz aidan lakum ba'da ikmaliha. Kami jadikan Nairuz sebagai hari raya kalian setelah menyempurnakan puasa 19 hari. Baik, adapun haji, mereka berhaji ke tempat Al-Baha, ya, tempat tinggal mereka dia pernah tinggal yang ditinggali oleh Ali Muhammad Syirazi, ya, di Iran, atau kuburannya, itu namanya haji. Haji menuju atau di Palestina tempat wafatnya Al-Baha, ya. Adapun wanita tidak perlu berhaji, laki-laki hajinya pun demikian. Adapun masalah ke sosial, perhatikan ini terakhir kita bahas, ya. Masalah di antaranya masalah poligami. Poligami hanya dibolehkan 2 per istri. Ini dalam kitab Al-Aqdas, kitab tersuci. Apa kata Al-Baha? Qad kataballahu alaikumun nikah. Allah telah wajibkan nikah. Nikah hukumnya wajib. Iyyakum an tatajawazu anil isnatain. Hati-hati jangan lewat 2 perempuan. Jadi maksimal cuma 2. Maksimal 2. Kita Islam 4. Mereka maksimal cuma 2 perempuan. Kalau nanti ingin poligami lebih dari 2, enggak boleh di bahaya. Di antaranya nikah al-maharim, nikah dengan mahram. Abbas, anaknya Al-Baha, yang menggelar dirinya dengan Abdul Baha, dia mengatakan la yahrumu nikahul aqarib ma damal bahaiyun qillatan wa dhu'afa. Tidak mengapa nikah dengan kerabat selama al-bahaiyun, pengikut al-bahaiyun masih sedikit dan lemah, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh cuma kalau menikah dengan istri bapak itu saja. Karena itu yang ternaskan dalam kitab Al-Aqdas. Kata Al-Baha, qad hurrimat alaikum azwaju abaikum. Telah diharamkan atas kalian menikah istri-istri bapak kalian. Selain itu boleh, dengan mahram boleh, kerabat, kakak, adik boleh, kelaziman dari perkataan dia. Kenapa? Karena dalam darurat, kalian masih sedikit. Walamma tatataqawwal bahaiyah, kalau sudah kuat, wa tasdada nufusuha, dan banyak pengikutnya, inda idzin yanduru zawaj bainal aqarib. Kalau gitu maka jarang akan terjadi pernikahan kerabat. Tapi intinya boleh, yang tidak boleh istri-istri bapak. Adapun zina, dikatakan zina kapan? Zina kalau ridho dari 2 orang, laki-laki perempuan berzina, ridho enggak apa-apa, bukan zina. Ini dalam kitab Al-Bayan. Tapi dimansuhkan oleh kitab Al-Aqdas, ya. Dia mengatakan namanya zina itu
diperbolehkan kalau diridhoi oleh kedua orang tua. Kemudian hukum ini pun, hukum zina, hanya berlaku bagi orang yang belum menikah, yang ghairul muhsan, yang sudah menikah enggak ada masalah. Perhatikan, dalam kitab Al-Aqdas, hadzal hukmu yata'allaqu bizani ghairul muhsan. Hukum ini, hukum apa? Hukum zina. Apakah dirajam? Bukan, nanti kita jelaskan. Hukum ini hanya berlaku bagi orang yang belum menikah. Wazaniyatu ghairul muhsan, laki-laki yang belum menikah maupun wanita yang belum pernah menikah secara sah. Amal muhsan wal muhsanah fala hukma alaihima. Adapun lelaki yang sudah menikah berzina dengan perempuan sudah menikah, maka tidak ada hukum bagi mereka berdua. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang sedikit saya sampaikan tentang firqah Bahaiyah. Kita bisa simpulkan bahwasanya firqah tersebut adalah pecahan dari sekte Syiah Itsnai Asyariyah Al-Imamiyah. Perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari fitnah-fitnah seperti ini, dan Allah menjaga akidah kita sampai kita meninggal dunia. Ya. Wajibkah kita beri kritik atau beri masukan kepada pemerintah? Saya bilang kita usahakan, karena ini berafiliasi kepada Islam. Dia pecahan, dia Allah, dia bicara tentang Muhammad, dia bicara tentang apalagi kitab sucinya bahasa Arab ya. Jadi nuansa Islam sangat besar ya. Nuansa Islam sangat besar dan pecahan dari sekte Syiah. Kita kasih masukan kepada penguasa, semoga mereka bisa dengar, terutama yang beri masukan tentunya pihak-pihak yang berkompeten seperti MUI ya. Semoga Allah menguatkan mereka untuk beri masukan kepada penguasa.